Nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai hari ini tidak kunjung jelas. Ketidakjelasan terutama justru bersumber dari Presiden Jokowi yang selama ini sangat menggebu-gebu tentang pembangunan IKN dan hal-hal yang menyangkut IKN. Termasuk juga ketika Jokowi memaksakan diri untuk merayakan HUT RI ke-79 di IKN, dan itu menjadi sejarah HUT RI terburuk dalam sejarah Republik Indonesia karena HUT RI tersebut tidak dihadiri oleh presiden-presiden Republik Indonesia sebelumnya dan juga wakil-wakil presiden Republik Indonesia sebelumnya, di mana selama ini kemegahan HUT RI selalu dihadiri oleh presiden-presiden terdahulu dan juga wakil presiden terdahulu. Tetapi HUT RI 79 demi ekspektasi hasrat politik Jokowi kemudian menjadi perayaan HUT RI yang paling buruk sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Dan sampai saat ini nasib IKN tidak jelas apakah akan menjadi ibu kota negara atau tidak. Kenapa demikian? Karena Kepres tentang IKN sampai saat ini tidak ditandatangani oleh Jokowi sebagai presiden. Kemarin Jokowi berkata dengan alasan ruwet, semua sedang dihitung. Ya ruwet, ya memang semua harus dihitung. Harusnya sejak awal Jokowi berhitung, bukan baru sekarang menghitungnya. Harusnya sejak awal bahwa kalkulasi politik dan kalkulasi keuangan, kalkulasi strategi harus dilakukan terkait IKN. Jadi jangan semata-mata hanya karena ingin hasrat politik dan terkesan Jokowi hebat, luar biasa, mampu membangun ibu kota baru, semua akhirnya jadi korban. Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang IKN. Di sana dijelaskan status IKN itu adalah ibu kota negara Republik Indonesia yang disebut ibu kota Nusantara dan diurus oleh sebuah badan otorita. Dan sekarang ketidakjelasan IKN membuat status ibu kota negara atas IKN itu juga menjadi tidak jelas dan kabur. Akhirnya ibu kota negara kembali lagi Jakarta, yang seharusnya sebetulnya status ibu kota negara sudah harus berpindah ke IKN karena undang-undangnya sudah ada dan sudah berlaku. Tetapi sampai sekarang tidak bisa dieksekusi karena memang IKN belum jelas apakah akan selesai atau tidak, akan jadi atau tidak. Bahkan Jokowi saja, Jokowi si presiden yang bernafsu tentang ibu kota ini, sampai hari ini berkali-kali berjanji akan berkantor di IKN, berkantor di IKN, tidak kunjung berkantor di sana. Janji terakhir adalah akan berkantor 40 hari di IKN di sisa pemerintahannya. Dan sekarang tinggal tersisa 30-an hari, Jokowi juga tidak kunjung berkantor di IKN. Pertanyaan besar, kalau memang ruwet, kalau memang harus dihitung ulang, mengapa Jokowi begitu terburu-buru? Mengapa presiden begitu terlihat takabur soal IKN seolah-olah sudah siap? Apalagi sekarang di backup oleh buzzer-buzzer ceboker yang selalu menarasikan ke publik bahwa seolah-olah IKN itu sudah siap, hebat, bagus, cantik, indah, megah. Faktanya Jokowi tidak berani menandatangan Kepres tentang IKN sampai saat ini. Itu adalah bukti nyata IKN gagal sampai sekarang, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai rencana, dan ini seharusnya mendapat sanksi dari BPK, dari DPR, karena undang-undang gagal dilaksanakan oleh Jokowi. Ini adalah kegagalan Jokowi melaksanakan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang IKN. Maka Jokowi harusnya mendapat sanksi karena gagal melaksanakan undang-undang. Tapi semua berlalu begitu saja, seolah-olah semua di Republik ini harus merestui kegagalan, kesalahan, dan dosa apapun yang dilakukan oleh Jokowi harus dibenarkan. Inilah fakta bangsa kita. Jokowi gagal melaksanakan undang-undang tentang IKN dan bahkan tak berani menandatangan Kepres tentang IKN sampai hari ini, yang membuat IKN ini statusnya tidak jelas apakah sekarang sudah sebagai ibu kota negara atau tidak. Di mana-mana yang namanya presiden gagal melaksanakan undang-undang, seharusnya lempar handuk ke gelanggang, bukan malah terus memuja-muji diri segala macam, apalagi dibantu oleh para buzzer-buzzer
dan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai figur publik membantu menarasikan seolah-olah IKN sudah sukses berhasil. Saya sebagai anak bangsa terus terang prihatin dengan IKN ini, dan sesungguhnya saya malu karena ternyata kita pernah punya pemerintah yang merancang sebuah ibu kota negara tanpa kalkulasi yang matang, tanpa perhitungan yang matang, dan setelah berjalan pembangunan dan menghabiskan uang puluhan triliun, baru presidennya berkata ruwet dan harus dihitung ulang. Pak Jokowi,